Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Gadis naga, tubuhnya anggun, lekuk tubuhnya naik dan turun. Rambut biru airnya menjuntai ke pinggang, berkedip-kedip dengan kilau. Dahinya yang putih berkilau ditutupi garis-garis gelap, matanya berkilauan seperti aliran bintang saat dia menatap Si Hao. Dia tidak menyentuh pantat harimau, tetapi menggosok bagian bawah naga, bahkan Si Hao sedikit terdiam. Meskipun itu tidak disengaja, dia masih memberikan tamparan pada akhirnya. Bagian bawah yang melimpah itu sedikit bergetar, simbol mengalir. Setelah serangan yang kuat ini, bahkan seseorang yang sekuat gadis naga tidak merasa terlalu baik. Tentu saja, Si Hao masih sangat terkejut. Jika ada dewa lain yang menerima tamparan ini, daging mereka pasti akan meledak. Namun, tubuh berkilau gadis naga tidak rusak. Benar-benar kokoh, penuh dan penuh fleksibilitas. Si Hao bergumam dalam hati. Apa yang kamu katakan? Gadis naga memiliki kerudung di wajahnya, dengan hanya matanya yang indah dan sebagian kecil di atas kerudung yang terbuka. Bahkan lebih banyak garis gelap muncul di dahinya yang seputih salju dan bersinar, matanya melonjak karena marah. Si Hao terkejut. Dia bahkan tidak mengatakannya dengan keras, hanya menggumamkannya di dalam. Jadi mengapa sepertinya dia mendengarnya? Benar-benar bulat dan halus, penuh elastisitas, sosoknya sangat bagus sejauh tidak ada hal buruk yang bisa dikatakan tentang itu. Meskipun aku tidak bisa melihat penampilan aslinya, dia jelas merupakan kecantikan yang luar biasa. Hanya saja, dia sepertinya mendengar apa yang aku pikirkan. Dia bergumam dalam hati. Kamu masih berani berbicara lebih banyak? Alis gelap gadis naga berdiri tegak, matanya yang indah yang berkedip-kedip seperti bintang bahkan lebih memancarkan sinar cahaya menyilaukan yang terbang seperti aliran bintang. Tubuhnya melengkung luar biasa, sosok cantiknya melepaskan cahaya suci, meletus dengan fluktuasi kekuatan ilahi yang mengejutkan. Dia telah memaksa kembali beberapa ahli kuat di sisinya dan sekarang berjalan menuju Si Hao. Jenis kekuatan itu membuat Si Hao terkejut. Dia menghela nafas dalam kekaguman. Layak menjadi gadis naga, layak menjadi orang aneh kuno. Dia sangat kuat. Pada saat yang sama, dia menyadari bahwa pihak lain kemungkinan besar memahami. Koneksi pikiran. Kalau tidak, bagaimana dia bisa tahu apa yang dia pikirkan? Ini benar-benar kemampuan yang mengejutkan. Orang-orang aneh kuno benar-benar menakjubkan. Beberapa membuka mata surgawi, beberapa memahami koneksi pikiran, satu lebih aneh daripada yang terakhir. Si Hao menghela nafas dalam hati. Ruang di antara alisnya bersinar, dengan cepat melindungi indera ilahinya, mengisolasi semua fluktuasi dan riak. Dia tidak ingin orang lain tahu apa yang dia pikirkan. Ho! Keduanya bertukar telapak tangan melalui ruang. Simbol meletus dengan cara yang mempesona dan indah. Tanganku membuat kesalahan, maksudku, kesalahpahaman. Si Hao berteriak keras, menjelaskan bahwa apa yang terjadi barusan dilakukan secara tidak sengaja. Orang-orang di samping menjadi terdiam juga. Dia masih berani mengatakan, kesalahan tangan, orang ini benar-benar tidak memiliki cara dengan kata-kata. Siu. Seperti anak panah yang meninggalkan tali busur, Si Hao bergegas keluar, menghindari gadis naga. Dia tidak ingin melawannya tanpa alasan yang jelas. Ada terlalu banyak musuh di gua ini. Jika dia bertarung melawan orang aneh kuno, itu pasti tidak baik untuknya. Saat ini, merebut keberuntungan alami adalah yang paling penting.
Pada saat ini, tekanan di Istana Abadi meningkat. Sulit bagi orang-orang di sini untuk bergegas ke atas. Mereka akan diledakkan kembali. Meja giok terlalu tinggi. Ketika seseorang jatuh kembali ke tanah dan melihat ke atas, kaki meja hanya tampak seperti pilar surgawi, tebal dan tinggi saat menjulang di depannya. Ada energi kacau di mana-mana di sekitar mereka juga. Di atas mereka cahaya abadi berputar-putar. Seolah-olah mereka tiba di ujung dunia, tiba di era di mana langit dan bumi dibuka. Setelah ragu-ragu, gadis naga memutuskan untuk tidak mengejarnya. Dia mulai bertarung melawan musuh-musuh itu lagi. Ada orang aneh kuno di antara mereka yang ingin membunuhnya bersama dengan beberapa orang lainnya. Jelas bahwa warisan kedua belah pihak ini memiliki skor lama untuk diselesaikan, tidak puas sampai pihak lain mati. Kalau tidak, mereka tidak akan langsung bertarung dengan darah di sini di gua abadi ini daripada berusaha merebut kitab suci Dao abadi terlebih dahulu. Tentu saja, ini juga karena kepercayaan diri mereka. Selain orang aneh kuno lainnya, siapa lagi yang berani melukai mereka? Cepat dan bantu aku memilih tangkai obat ilahi itu. Sebuah gangguan pecah di depan. Sekelompok individu sedang berjuang, dan beberapa dari mereka telah lama membentuk aliansi. Itu adalah obat kuno. Di cabang dan sulurnya ada bunga yang berkilauan dan penuh dengan kelembapan. Itu meletus dengan 7 cahaya warna-warni berwarna, melepaskan aroma obat yang kaya. Seseorang merasakan ilusi kenaikan segera setelah mereka mendekat. Si Hao mendekati tempat ini dan bertukar beberapa telapak tangan dengan yang lain. Tempat ini sangat kacau, dikelilingi oleh semua jenis simbol. Mereka semua sangat marah. Tubuh spiritual orang aneh kuno. Murid Si Hao berkontraksi. Jelas bahwa tubuh sejati pihak lain juga ada di gua abadi, tetapi mereka sekarang telah berpisah untuk merebut lebih banyak keberuntungan alami. Saat ini, di gua ini, setidaknya ada beberapa raja yang paling kuat dari beberapa generasi, naik di atas segalanya dalam pertempuran besar di 3.000 provinsi, menjadi tak tertandingi di kuno abadi. Beberapa dari jenis figur ini muncul sekaligus, dan mereka semua melepaskan tubuh spiritual mereka, segera membuat tempat ini kacau. Mata Si Hao menjadi gemerlap. Dia tidak membelah tubuh spiritual dan bergerak dengan tubuh aslinya. Dia bergegas untuk mengambil obat kuno ilahi itu. Pertempuran besar berlangsung sengit. Artefak berharga terbang terbalik. Tidak kekurangan artefak magis dewa surgawi di antara mereka, membuat pikiran Si Hao terguncang. Jenis senjata ini, secara normal, akan sulit dibawa masuk kecuali jika rusak atau memiliki cacat serius. Mereka harusnya artefak magis yang dipelihara di alam rahasia, atau sesuatu yang dengan cepat diperbaiki. Pikiran Si Hao melonjak. Lagi pula tempat ini sangat menakutkan. Dia menghasilkan tungku pil yang dia peroleh dari sungai petir Pulau Vian untuk melindungi dirinya sendiri. Artefak magis ini cukup istimewa, tidak pernah menunjukkan kekuatan ofensif, tetapi kemampuan bertahannya tidak terukur. Ada jarum tulang yang terbang, menembak ke arah tutup tungku pil. Rambut halus Si Hao berdiri. Ini adalah jarum ilahi pengubah darah, sesuatu yang bahkan akan mengubah dewa sejati menjadi gumpalan darah saat dipukul. Itu sangat sulit untuk disempurnakan, dikabarkan sebagai sesuatu yang disempurnakan dari tulang dewa surgawi. Siu. Kemudian, beberapa lusin jarum tulang ditembakkan di sini, mustahil untuk bertahan saat mereka menembus ruang ini. Segera ada beberapa individu yang berteriak sedih, segera berubah menjadi nanah berdarah. Bahkan tulang mereka meleleh, pemandangan yang benar-benar tragis.
Tubuh Si Hao bersinar, menghasilkan satu-satunya jalan surgawinya. Mengaktifkan tutup tungkupil, dia bergegas maju untuk mengambil tindakan terhadap orang-orang itu. Dia meraih obat ilahi yang telah berakar di sudut, berputar-putar dengan cahaya. Itu jelas dan hijau tua, seolah-olah diukir dari batu giok halus. Kuncup bunga 7 warna bergoyang lembut di cabang dan sulurnya, mengalir dengan cahaya cemerlang, seolah-olah pelangi tergantung di sana. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Obat ilahi ini bisa berjalan. Itu mencabut akarnya dan mundur ke belakang, tiba-tiba memasuki dinding dan dengan demikian menghilang. Si Hao dan yang lainnya mengambil tindakan pada saat yang sama, meledakkan dinding batu itu dan membuat tempat ini sangat bergetar. Namun, itu tidak terpengaruh, tidak rusak sedikit pun. Ada sesuatu yang aneh tentang itu. Si Hao sangat terguncang. Bahkan seseorang dengan daging sekuat dirinya tidak bisa menghancurkan dinding batu ini. Tapi batang obat itu bisa masuk ke dalam? Yang lain juga mengungkapkan ekspresi terkejut. Mereka menarik diri. Si Hao mengambil tindakan lagi, bergegas menuju sisi lain untuk memperebutkan harta kuno lainnya. Karena meja giok pegunungan itu untuk sementara tidak bisa dipanjat, maka dia mungkin akan memperebutkan beberapa senjata ampuh terlebih dahulu untuk memperkuat dirinya. Ini akan sangat bermanfaat baginya dalam perjuangan berikutnya. Keong yang ditandai surga. Mata Si Hao meledak dengan cahaya ilahi. Tidak heran ada begitu banyak orang berkumpul di sini dan bertarung dengan sangat sengit. Ternyata itu adalah harta karun menakjubkan yang langka. Itu adalah keong, seukuran kepalan tangan. Itu terlihat sederhana dan tanpa hiasan, tanpa kilau, tetapi simbol di atasnya sangat dalam dan sulit untuk dipahami. Rumor mengatakan bahwa ini adalah tanda surga. Keong jenis ini sangat langka, hanya beberapa lusin yang ditemukan dari masa lalu hingga sekarang. Itu sangat kuat. Jika seseorang memurnikan harta rahasia dari mereka, hanya dengan satu pukulan, bahkan dewa surgawi akan runtuh. Setelah matang, keong bertanda surga yang kuat bahkan bisa membunuh master sekte dan lainnya. Jenis hal ini harus diperoleh. Ini adalah apa yang semua orang pikirkan. Begitu seseorang menangkapnya dan meledakkannya di sini, para ahli lainnya mungkin semua jatuh di sini. Si Hao secara alami mencoba untuk mendapatkannya juga, dengan cepat mengambil tindakan, menunjukkan kemampuan ilahi yang hebat. Pu. Seorang ahli yang kuat hancur berantakan, darah beterbangan di mana-mana. Kita harus mengerti bahwa sudah ada ratusan ribu makhluk yang mati di sarang setan. Mereka yang bisa mencapai tempat ini adalah semua individu yang paling kuat, namun pada akhirnya, orang itu masih terbunuh. Ini membuat yang lain di sini waspada. Si Hao dapat dengan jelas merasakan bahwa orang-orang aneh kuno lainnya sekarang memperhatikannya. Apa yang sedang terjadi? Kali ini, ada seorang individu berambut pirang yang bergegas lebih dulu. Itu karena dia telah bertarung selama ini, sekarang merebut lokasi yang menguntungkan. Tubuhnya sendiri juga kuat ke tingkat yang tak terukur. Namun, dia masih gagal mendapatkan apapun. Keong bertanda surga itu memasuki dinding batu sebelum menghilang. Ketika Si Hao melihat ini, dia mundur, ekspresinya serius. Dia tidak mengambil tindakan lagi. Dia melihat sekeliling mereka, melihat bahwa harta karun kuno lainnya juga seperti ini, sulit didapat. Tepat pada saat ini, sosok yang tidak memiliki kekuatan untuk masuk dan duduk di platform Dao merasa bahwa tekanannya hilang. Mereka semua bergegas ke gua abadi untuk memperebutkan harta karun itu. Ekspresi Si Hao berubah.
Karena itu adalah keberuntungan alami yang ditinggalkan untuk generasi selanjutnya. Mengapa tidak ada yang bisa mendapatkannya? Bangkit. Seseorang meminjam harta rahasia yang kuat untuk bangkit, kemegahan berharga menyebar dari mereka. Harta rahasia Dewa Surgawi. Semua orang berteriak kaget. Jenis artefak magis ini adalah benda terlarang yang sulit dibawa masuk. Saat ini, ada orang aneh kuno yang menggunakannya untuk bergegas ke meja batu giok. Tidak baik. Banyak orang berteriak keluar, mereka semua melakukan segala yang mereka bisa untuk bergegas ke atas. Si Hao juga tidak bisa mengendalikan dirinya. Bahkan jika ada orang aneh kuno, dia masih tidak punya pilihan selain bersaing untuk itu. Jika dia akhirnya kehilangan kesempatan ini, maka dia pasti akan menyesalinya seumur hidupnya. Meja giok bahkan lebih tinggi dari gunung. Ada sebuah buku tulang besar di atasnya yang mengalir dengan warna-warna cemerlang. Kabut abadi dilepaskan gelombang demi gelombang, membuat tempat ini sangat ilahi dan damai. Haha, akhirnya aku mendapatkannya. Semuanya, selamat tinggal. Di atas meja giok, pemuda berambut putih itu tertawa. Dia meraih potongan tulang berharga itu, mendapatkan teknik berharga 10 setan, bersiap untuk pergi dengan artefak magis Dewa Surgawi. Namun, ekspresinya tiba-tiba berubah. Pada saat ini, si Hao juga merasa kepalanya mati rasa. Tanpa berpikir dua kali, dia bergegas keluar dari gua abadi dengan kecepatan penuh, melompat keluar. Cepat dan pergi. Si Hao berteriak sambil bergegas ke depan, memperingatkan Luo Dao, Lan Yichen, dan Lui untuk bergegas keluar. Itu karena pikirannya belum pernah berdebar kencang di masa lalu, merasa seolah-olah bencana besar akan segera turun. Dia merasa seolah-olah ada bahaya besar yang mengancam kehidupan yang akan datang, membuat bulu-bulu halusnya berdiri. Dia bukan satu-satunya. Gadis naga juga mengeluarkan teriakan, bereaksi pada saat yang sama dengannya, bergegas keluar, matanya yang indah dipenuhi dengan kecemasan dan keterkejutan. Keduanya menekan ke depan berdampingan, berlari bersama keluar dari wilayah platform Dao. Tidak, Di atas meja giok, pemuda berambut putih itu meraung keras. Dia dengan keras mengayunkan lengannya, tapi itu tidak berguna. Semua darah di tubuhnya dengan cepat mengalir menuju potongan tulang yang berputar-putar dengan cahaya abadi. Pada saat yang sama, di dalam gua kuno itu, energi kacau melonjak, melepaskan seberkas energi pedang yang menyapu ke arah kerumunan. Pada saat itu, banyak orang menjadi pasta berdarah, ambruk di tempat. Itu adalah energi pedang yang mengejutkan dunia. Lupakan mereka, bahkan jika Dewa Surgawi datang, mereka juga akan dibunuh, sulit untuk bertahan hidup melewatinya. Sial! Si Hao menderita pukulan ke belakang juga. Jika bukan karena dia menggunakan tungku pil untuk memblokirnya, dia pasti akan diledakkan. Cahaya pembunuh itu terlalu kuat. Batuk, si Hao batuk seteguk besar darah. Kekuatan ini terlalu besar. Bahkan dengan tungku pil sebagai perlindungan, tubuhnya masih terguncang sampai tulangnya ingin patah. Seluruh tubuhnya terbanting keluar. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.